kelas semuanya, kelas 10 TKJ. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pelajarannya. Sebenarnya ini memang video baru ya. Kalau kalian cek yang video lama sudah ada tentang penjelasan grafik trigonometri, tetapi contoh soal belum ya. Nah, untuk contoh soalnya itu akan saya bahas kali ini. Saya akan bahas contoh soal, setelah itu nanti kalian bisa kerjakan latihannya yang ada di bawah ini. Nah, kita mulai saja ya. Ini adalah yang pertama. Pertama ini misalnya kita punya grafik trigonometri ini 4. Fx sama dengan negatif 2 ditambah 4 sinus 2x kurang 30 derajat. Ini yang akan saya suruh kalian cari ada 4. Yang pertama nilai maksimum minimum, kemudian amplitudo, periode fungsinya, kemudian nilai. Kalau menggunakan prosedur standarnya sebenarnya ya seharusnya digambar, akan tetapi ya saya berikan ya kalian tidak usah gambar. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Seperti ini kira-kira gambar grafiknya. Yang warna merah ini adalah grafik dari negatif 2 ditambah 4 sinus 2x. Ini saya gambar menggunakan aplikasi GeoGebra namanya. Nah, ini warna merah ini grafiknya. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah saya lingkarkan. Yang di atas ini adalah nilai maksimumnya ya. Maksimum itu yang terbesarnya ya, nilai terbesarnya. Sedangkan yang di bawah ini adalah nilai minimum namanya. Minimum itu yang ada di bawah. Sebentar ya, saya geser. Nanti kalian bisa bekerja tanpa harus menggambar grafik ini ya. Jadi tidak perlu digambarkan, kalian bisa menentukan nilai-nilai yang ditanya tadi. 5 ya, maksimum, minimum, titik tengah, yang seperti itu bisa dicari tanpa harus digambarkan. Nah, ini saya tanya dulu. Jadi minimum itu yang ada di bawah, maksimum itu di atas, minimum itu yang di bawah. Jadi grafik ini memang dia itu periodik, artinya periodik itu dia terulang setiap nilai tertentu. Nilai kapan dia terulangnya itulah yang kita sebut sebagai periode. Jadi maksimum. Nah, jadi grafiknya ini grafik sinus dan kosinus yang seperti ini standar ya, karena dia tidak ada pangkatnya ya, tidak ada pangkat, dan jadi ya ini masih standar menurut saya. Memang sudah dimodifikasi tapi tidak sampai ada misalnya ditambah x kuadrat gitu. Jadi masih bisa kita lihat maksimumnya, minimumnya, kemudian amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu simpangan terjauh ya. Simpangan terjauh. Kalau kalian dulu di fisika pernah belajar gelombang, putaran gelombang, nah ini amplitudo pada grafik trigonometri itu yang ini. Ini namanya amplitudo. Saya warnai biru ya. Biru, kemudian saya tebalkan. Nah, itu amplitudonya ya. Ctrl V ya, saya copy paste dulu. Ini amplitudonya ini seperti ini, dan pada grafiknya seperti ini memang amplitudonya susah bisa ditebak ya, sehingga nanti kalian tidak perlu gambar, kalian bisa dapatkan nilainya. Ini amplitudo ya, saya copy lagi, nggak usah. Amplitudo simpangan terjauh. Simpangan terjauhnya itu ya, nih saya pakai ini saja ya. Kemudian ini masih nyaman dan bisa kalian pahami. Ini juga ya.
Jadi ini jarak ini ada amplitudo. Nah, saya lapin saja kalau begitu ya. Nilai maksimumnya Pak, kalau kita lihat di sini, ini kan eh, berkaitan dengan dua ya. Nilai maksimumnya itu adalah ini di atas ini. Ini Y sama dengan 2 sebenarnya. Y sama dengan 2 itu maksimumnya di. Saya geser. Y sama dengan 2. Nah, kemudian nilai minimumnya ya berarti Y sama dengan. Kalau kalian lihat itu kan dia itu sama negatif 6 ya. Negatif 6. Jadi maksimumnya sudah, minimumnya loh mana ini? Nilai minimum maksimum sudah, minimum sudah, periode amplitudo. Nah, amplitudonya ini kita hitung ya. Ini kan, nah ini yang warna ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah kan negatif 2. Amplitudonya itu jarak dari tengah ini, dari garis hijau ini sampai ke puncak. Ini kan dari negatif 2 sampai 2 itu kan ada 4 kotak ya. 1, 2, 3, 4. Berarti amplitudonya 4. Terus ya nilai tengah, saya mau kasih dulu nilai tengah. Kalau tidak digambar bagaimana ya, nanti kita bisa hitung ya. Nilai-nilai ini tanpa digambar pun kita bisa hitung dengan melihat pola pada fungsinya. Nilai tengah itu adalah Y sama dengan itu ya, negatif 2. Y sama dengan ya, nanti ini saya kirim juga ya ke materi kalian ya. Semoga saja kalian bisa paham ya dengan membaca. Nilai tengah. Oke, Y sama dengan negatif 2, kemudian maksimum, minimum, amplitudo. Oh ya, lagi satu. Berarti yang belum ini tinggal periode. Ini ya, nilai tengahnya yang saya warnai hijau. Saya tunjuk saja. Oke, itu dia bendanya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, periode itu kita carinya dari sini ya. Periode itu adalah ketika grafik ini terulang ya. Kapan dia diulangi? Kalau dia diulangi kan sebenarnya gini, kalian itu bisa lihat dia itu seperti satu bukit dan satu lembah. Nah, itulah dia satu periodenya. Periodenya itu satu bukit satu lembah, atau setengah bukit ditambah satu lembah tambah setengah bukit lagi. Intinya gini, ini sudah ada garis hijaunya ya. Kalian bisa lihat ini satu bukit satu lembah, berarti inilah dia satu periodenya. Satu periodenya. Atau kita bisa lihat dari antara jarak puncak ini dengan puncak ini, itu juga periode juga gitu. Nah, saya tandai dulu ya, sebentar. Rotation, coba kita pakai 90 derajat. Nah, oke. Semoga kalian bisa lihat jelas ya. Gambarnya jadinya seperti ini ya, berantakan ya. Antara puncak dengan puncak ini satu periode. Boleh juga puncak yang di bawah ya, tidak masalah. Pas yang di atas ya tidak. Sekali lagi itu tidak harus yang di atas, yang di bawah bisa, yang di bawah juga bisa. Nah, sebentar, ketak ini.
Ya, saya rotasi dulu ya. Berarti ini 270 ini seharusnya. Oke. Itu periodenya ya. Ini periode. Periode. Ini mungkin kalau kalian lihat pertama kali dia mirip seperti itu ya, yang alat pembaca detak jantung itu ya. Ya itu juga fungsi trigonometri sebenarnya. Tapi tentu saja sudah beda bentuknya ya, tidak seperti ini lagi. Nah, saya geser ke sini ya supaya kelihatan tulisannya bahwa periodenya ya yang itu. Periode, ada yang bilang periode, ada yang bilang period, ya sebenarnya sama saja. Periodenya itu jarak dari ini ya, dari garis biru yang tegak ini ya. Ini kan dari 60 derajat sampai 240 ya. Sampai 240 itu kalau kalian hitung itu kan 180 ya, 180 derajat atau pi. Itu periodenya ya. Yang di sini juga pasti sama. Kalau ini 150 sampai 330 ya sama saja sebenarnya. Ini kalau kita menggunakan gambar. Kalau di gambar ya seperti ini. Terus kalau tanpa menggunakan gambar, kita bisa analisis. Kita analisis ya, bagaimana menentukan nilai-nilai tersebut. Jadi saya beri keringanan ya, kalian tidak harus menggambar grafik ini. Kalian tidak harus gambar grafik ini. Dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, apa yang kita cari? Yang pertama, nilai maksimum dan minimum. Kalau di gambar sudah jelas ya, nilai tertinggi dan nilai terendahnya sudah kelihatan. Tetapi kalau kita tidak mau tidak menggambarkan, tidak digambar, itu berarti begini. Kalau kalian lihat materi sebelumnya, makanya ini harus disaksikan berurutan ya. Kalau dilihat materi yang sebelumnya, grafik trigonometri sinus dan kosinus itu nilainya, nilai dasar dari sinus itu kan paling tinggi 1, paling rendah itu negatif 1, kemudian tengah-tengahnya 0. Jadi kita bisa cari begini. Dengan cara yang seperti berikut. Nah, nilai dari sinusnya, saya lihat sinusnya saja ya, yang tambahannya negatif 2 dan 4 nya tidak kita lihat dulu. Ada 3 kemungkinan. Jika 1, ya kalau dia sama dengan 1 maka nilai ini fx ini sama dengan y ya, sama dengan y. Ini bisa kita ganti jadi gini, karena dia itu periodik dan terulang terus, mau itu di situ 10.000 x pun ya, hasilnya nggak akan ada pengaruhnya. Itu pengaruhnya adalah grafiknya itu jadi rapat atau renggang ya. Silahkan kalian cek materi yang sebelumnya. Kalau ini nilai sinusnya 1, berarti kan hasilnya seperti ini nanti, negatif 2 ditambah 4. Berapakah hasilnya? Hasilnya 2. Kita cek satu-satu saja ya, mencari nilai maksimum dan minimum. Oke, kemungkinan kedua, jika ini
negatif 1, karena nilai sinus itu kan ada 3 kemungkinan ya. 0 saja dulu ya, nilai tengah dulu ya. Jika itu 0, berarti ini kalau saya hitung kan jadinya 4 kali 0 ya. Nah, 4 kali 0 itu 0, berarti ini nilai tengahnya jadinya negatif 2. Lihat lagi grafiknya ya, benar ya, nilai maksimum 2, nilai tengahnya negatif 2. Kita lihat apa benar, nilai minimumnya juga dapat segitu. Nah, nanti kalian bisa seperti ini. Jadi kalian perkirakan 3 nilai ini ya, 1, 0, dan negatif 1. Kalian lihat dulu nilainya. Negatif 1. Nah, berarti negatif 2, 4 kali negatif 1 ya jadinya negatif 4 ya. Hasilnya negatif 6. Oke, kita sudah dapat 3 hasil analisis ini, sehingga nilai maksimum adalah ini ya, Y sama dengan 2. Kemudian nilai minimum adalah nilai minimumnya yang terendah itu ya, negatif 6. Nilai tengah adalah Y sama dengan negatif 2. Kita sudah dapat itu ya. Nilai tengah itu, oh ya, pertanyaan dia, tapi tidak masalah. Nah, sekarang gini, selanjutnya kita cari amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Di manakah kalian bisa lihat amplitudo? Amplitudo itu kalian bisa lihat di sini, nilai amplitudonya 4 ya. 4 itu dari mana? 4 itu kan kalian bisa lihat dari sini. Ini sebenarnya amplitudo ya, yang pengali dari sinus itu amplitudo sebenarnya. Kalau misalnya tidak pakai itu ya, mencari amplitudo. Amplitudo adalah koefisien dari ini ya, dari sinus ini. Yaitu 4. Kalian bisa seperti itu. Nah, kalau sudah ada gambarnya enak ya, kalau nggak ada gambarnya itu ya nggak susah. Atau amplitudo juga bisa dihitung amplitudo itu juga bisa dihitung seperti ini. Yang jelas dia pasti ada hubungannya dengan amplitudo ya. Dalam bahasa Inggris amplitude ya. Itu juga bisa dihitung dengan melihat nilai maksimum dan minimum. Nah, bagaimana caranya? Saya bisa gunakan ini. A sama dengan ini ya. Jadi nilai maksimum dan minimumnya yang kita gunakan. Y max dikurangi, salah, Y minimum dibagi 2. Kita bisa gunakan seperti itu. Nilai maksimumnya sudah ada ya, nilai minimumnya juga sudah ada, negatif 6 tadi dibagi 2. Oke, saya lanjut lagi perhitungannya. Berarti 2 kurang negatif 6, 8 ya. Kalian harus bisa ini. 8. Ya, 8 bagi 2 kalian pasti bisa ya. 8 bagi 2 itu 4. Ternyata hasilnya sama ya. Jadi ada 2 cara yang bisa kalian gunakan untuk menghitung nilai amplitudo. Bisa melihat koefisien Y-nya, atau kalian bisa melihat koefisien sinusnya, atau kalian bisa juga melihat ini maksimum kurang minimum bagi 2. Bisa seperti itu.
Oke, maksimum, minimum, tengah, amplitudo, terakhir periode. Periode fungsi ya, kalau kalian lihat di sini periodenya adalah 180 derajat ya. Bagaimana cara dapat 180? 180 itu kalian dapat dari sini. Periode dasar dari grafik trigonometri itu dihitung ya, periode itu kalau di gelombang itu lambangnya T ya biasanya ya. Saya sebut saja T besar. T besar sama dengan dasar dari grafik sinus itu periodenya kan 360 derajat atau pi ya, pi atau 2pi maksud saya, 2pi. Nah, jadi ini 360 derajat dibagi dengan ini ya, saya bilang koefisien X ya, saya tidak bilang 2 dulu ya. Koefisien X-nya di situ berapa? Kalau kalian lihat di situ koefisien X-nya 2, sehingga nanti kalau kalian cari 360 derajat bagi 2 itu hasilnya adalah 180 derajat ya. derajat. Nah, sudah ya, dapat ya. Terakhir kan pertanyaannya nilai tengah ya kalau tidak salah. Nilai tengah. Jadi nilai tengah itu sebenarnya malah berhubungan dengan ini, dengan maksimum minimum. Nilai tengah adalah ini ya. Saya copy saja di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya ya, contoh soal dan penyelesaiannya. Ini yang menggunakan gambar, ini yang menggunakan perhitungan ya. Oke, sekian dulu contoh ini. Saya yakin ini cukup panjang videonya ya. Ya, memang materi ini seharusnya kalian disuruh menggambar ya, menggambar grafik, kemudian selain menggambar bisa jadi ada gambar grafiknya, kalian disuruh mencari persamaannya, bisa jadi begitu. Oke, saya cukupkan dulu ya karena ini sudah cukup panjang. Kita akhiri dulu. Selamat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya.